Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelompok 3 dengan topik pembahasan pengaruh CMC atau Computer Mediated Communication. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori CMC. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pesan yang dihasilkan dari proses CMC ini dimediasi oleh komputer, sehingga pesan bersifat impersonal dan berorientasi pada tugas. Hal ini terjadi karena kurangnya isyarat nonverbal dalam komunikasi tersebut. Sehingga dari peristiwa tersebut terdapat 3 perspektif interaksi yang terbentuk dalam CMC. Yang pertama yaitu impersonal, yang kedua interpersonal, dan yang ketiga hyperpersonal. Saya akan menjelaskan mengenai impersonal. Dari beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan email dan konferensi komputer dapat mengurangi interaksi antar pribadi atau interpersonal dan solidaritas kelompok. Sejumlah teori menjelaskan bahwa pengaruh terhadap pembentukan pesan dan persepsi dari kegiatan impersonal ini eh, dinilai minim kode atau informasi yang disampaikan menurunkan kualitas hubungan atau interaksi. Pesan-pesan yang disampaikan bersifat tidak pribadi. Oleh sebab itu, terjadilah perspektif bahwa kegiatan CMC ini mengurangi interaksi antar pribadi. Yang kedua yaitu interpersonal. Model CMC ini juga mendorong komunikatornya untuk mengembangkan hubungan sosial dengan cara menguji asumsi mereka tentang orang lain dari waktu ke waktu melalui pengetahuan interpersonal dan menstimulasi perubahan komunikasi relasional di antara pengguna CMC. Dalam fase informasi sosial yang dipertukarkan lebih sedikit karena tidak adanya isyarat nonverbal untuk dapat beradaptasi dengan kode linguistik atau bahasa sebagai saluran komunikasi relasional dan mengacu pada strategi pesan, pembentukan kesan, dan interaksi interpersonal. Sebagaimana komunikasi yang dilakukan yaitu seperti tatap muka, perspektif CMC modal interpersonal juga memberikan kesempatan untuk pertukaran pesan dan pengembangan relasional. Yang ketiga yaitu hyperpersonal. Pembentukan hyperpersonal didukung oleh beberapa pendekatan teori yang berbeda. Proses komunikasinya dilihat dari 4 elemen, yaitu penerima, pengirim, karakteristik, dan umpan balik. Dari hyperpersonal, kita dapat menyimpulkan bahwa hal ini terjadi ketika ada kesamaan di antara pengguna saat berkomunikasi dalam saluran isyarat terbatas. Mereka sadar secara fisik terpisah, tetapi dapat membangun dan membalas representasi mitra dalam hubungan tanpa pengaruh atau intervensi realitas lingkungan. Model CMC hiperpersonal memiliki keterjangkauan teknologi sehingga penggunanya dapat melakukan presentasi diri dan manajemen kesan melalui pesan yang dibuatnya. Dari teori yang telah disampaikan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu dari CMC. Isu-isu yang terkait dalam computer mediated communication. Perkembangan teknologi komunikasi begitu pesat dan menciptakan peluang sekaligus tantangan. Akses terhadap arus informasi yang luas dan tidak terbatas telah merubah pola-pola kehidupan masyarakat modern yang semakin bergantung pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, karena itu maraknya kriminalitas baru seperti cybercrime di era perkembangan teknologi komunikasi yang meresahkan masyarakat. Berbagai macam kejahatan ditimbulkan dengan menggunakan teknologi komunikasi, di antaranya yaitu pencemaran nama baik melalui internet, perjudian, terorisme, penipuan kartu kredit, pornografi, dan kejahatan lainnya.
Selain itu, terdapat juga kejahatan dengan tujuan sasaran teknologi informasi komunikasi seperti hacking dan penyebaran kode jahat. Akibatnya, adanya kejahatan tersebut bisa menimbulkan kerugian baik material diantaranya biaya perbaikan, terambilnya dana oleh orang yang tidak berhak, serta hilangnya potensi dana pembangunan. Dalam hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian kejahatan dunia maya terhadap individu. Yang pertama yaitu pencurian identitas, kemudian predasi seksual, dan penipuan dan predasi keuangan, kemudian ada penipuan dan trik. Itu semua disebut sebagai cybercrime atau kejahatan yang menyerang perangkat-perangkat teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengenai pembahasan selanjutnya akan dibahas dengan anggota lainnya di kelompok 3. Sekian dan terima kasih.